Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 116. Di tengah keputusasaannya mencari gelang, suara ketukan pelan di pintu kamar membuyarkan pikiran Azarin. Dia menatap pintu itu lama, ragu untuk bergerak. Namun, suara lembut ibunya terdengar dari luar, memanggil namanya dengan nada penuh harap. Hati Azarin yang tengah kesal pada ibunya sedikit luluh mendengar panggilan itu. Akhirnya, dia melangkah dan membuka pintu dengan enggan. Wajah Herlina yang sendu menyambutnya di ambang pintu. "Boleh Umi masuk?" tanyanya lembut. Azarin menoleh ke belakang, memandangi kondisi kamarnya yang berantakan. "Kamarnya berantakan," katanya mencoba menolak dengan halus. "Memangnya Umi mau bilang apa?" Herlina tak memaksa. Dia hanya menghela napas panjang sebelum berbicara. "Alea sudah pergi dari rumah ini, baru saja," ucapnya lirih, membuat Azarin terdiam terpaku. Dia tidak menyangka sang ibu akhirnya mengambil keputusan sebesar itu. "Umi harap, sekarang kamu bisa tinggal dengan tenang dan aman di rumah ini," lanjut Herlina. Ada getaran halus dalam suaranya, menandakan beban besar yang dia pikul. Azarin menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu, ibunya telah mengorbankan egonya demi melindunginya. Namun, keputusan mengusir Alea dari rumah pasti menyisakan luka mendalam, bukan hanya 20 bagi Alea, tetapi juga bagi keluarganya. Setelah beberapa saat, Azarin akhirnya bersuara, suaranya datar, tetapi tegas. "Aku gak tahu, Umi, harus bahagia atau tidak karena Umi melindungiku, tapi aku cuma mau bilang, dimanapun Alea berada, aku harap Umi tetap memperhatikannya. Dia sudah kehilangan jenderal, jangan biarkan dia merasa kehilangan ibu juga. Kalau itu terjadi, dia bisa bertindak semaunya, dan aku takut dampaknya lebih buruk." Herlina terdiam, matanya berkaca-kaca mendengar ucapan putrinya. Namun, sebelum dia sempat berkata apa-apa, Azarin melanjutkan dengan nada lebih lembut. "Sejujurnya, alasanku ingin Alea dirawat di rumah sakit jiwa bukan karena aku menganggap dia gila, Umi. Sama sekali tidak. Aku tahu, rumah sakit jiwa bukan seperti yang sering digambarkan di film-film. Di sana, pasien akan diberi ketenangan batin, terapi, dan pengobatan mental untuk membantu mereka berpikir lebih positif. Keluarga juga bisa datang kapan saja untuk menemani mereka. Tapi, Umi tadi menolak tim medis, dan sekarang memutuskan untuk mengusir Alea. Aku harap Umi sudah memikirkan apa dampaknya ke depan." Kata-kata Azarin menembus ke dalam hati Herlina. Wanita parubaya itu hanya berdiri terpaku, dadanya terasa sesak seolah ditampar kenyataan. Dia ingin membela keputusannya, tetapi apa yang dikatakan Azarin begitu masuk akal. Herlina akhirnya menunduk, kedua tangannya meremas ujung mukenahnya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. "Umi hanya ingin yang terbaik untuk kalian berdua," gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan. Azarin tidak menjawab. Dia hanya memandang ibunya sejenak sebelum berbalik, menutup pintu kamarnya perlahan. Di dalam, dia duduk di lantai, bersandar pada pintu, merasa kelelahan bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Waktu berlalu begitu cepat. Sejak kepergian Alea, suasana rumah terasa jauh lebih tenang. Azarin tak pernah mencari tahu kemana kakaknya pergi, tetapi dia sering melihat ibunya keluar rumah sambil membawa kotak makanan. Meskipun dia tidak pernah bertanya, Azarin yakin makanan itu pasti untuk Alea. Baginya, sudah sepantasnya ibunya memberikan perhatian seperti itu agar Alea tidak merasa sepenuhnya ditinggalkan. Selama 2 minggu terakhir ini, Azarin pun sibuk menjalani hari-harinya dengan ibadah puasa dan memperbanyak istikharah.
Dia berusaha sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk atas kebimbangannya. Selama proses itu, dia memutuskan menjaga jarak dengan Din. Tidak ada pertemuan, tidak pula percakapan, semua dia lakukan demi memantapkan hatinya tanpa distraksi. Pagi itu, Azarin menikmati sarapannya dengan tenang, setelah menjalani puasa kurang lebih 10 hari, karena terjeda datang bulan. Suara sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi di ruang makan, hingga Herlina tiba-tiba memecahkan keheningan. "Sa," panggil Herlina lembut, sambil meletakkan ponselnya di atas meja. "Barusan Umi dapat pesan dari Pak Yai." Beliau bertanya, "Apakah kamu sudah menemukan jawaban atas lamaran mereka?" Azarin yang sedang mengangkat sendoknya terhenti seketika. Pandangannya kosong sejenak, sebelum dia meletakkan sendok kembali ke piring tanpa sempat menyuapkan makanannya. Herlina memperhatikan putrinya dengan hati-hati. Beliau bilang, "Mereka membutuhkan jawabanmu, agar niat khitbah mereka dipersiapkan dengan matang," tambah Herlina, suaranya lembut, penuh pengertian. Azarin menghela napas perlahan. Dia menatap piring di depannya tanpa benar-benar melihatnya. Pertanyaan itu membuat pikirannya berputar, menggali setiap jawaban yang selama ini dia coba temukan melalui doa dan perenungan. Hatinya terasa berat, tetapi dia tahu keputusan itu tak bisa ditunda lebih lama. "Sa, kalau kamu masih butuh waktu, Umi akan sampaikan ke Pak Yai," ujar Herlina, mencoba menenangkan kegelisahan yang jelas terlihat di wajah Azarin. 21. Azarin mengangkat wajahnya, menatap ibunya. Ada keraguan di matanya, tetapi juga ada ketegasan yang mulai muncul perlahan. "Umi, aku butuh bicara sama Pak Yai langsung. Boleh Umi aturkan waktunya?" tanyanya akhirnya. Herlina tersenyum tipis, merasa lega mendengar keputusan putrinya. "Tentu saja, Nak. Umi akan segera menghubungi beliau," jawabnya dengan lembut. Azarin mengangguk pelan, kemudian menatap piringnya lagi. Meski masih ada banyak pertanyaan dalam hatinya, setidaknya dia merasa sudah satu langkah lebih dekat dengan jawaban yang dia cari. 22. Apa kamu yakin sudah menemukan jawaban yang tepat? Herlina memandang Azarin dengan tatapan penuh harap. Sorot matanya mencerminkan kekhawatiran seorang ibu yang tak ingin putrinya salah melangkah. "Kalau kamu belum siap, Umi bisa hubungi Bu Nyai. Kita bisa tunda dulu kedatangan mereka ke sini." Azarin tidak segera menjawab. Pandangannya terarah ke sisa makanan di piring yang tidak lagi menarik perhatiannya. Suasana di ruang makan terasa sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Herlina tahu, selama 2 minggu terakhir, putrinya lebih banyak menghabiskan waktu untuk ibadah dan menyibukkan diri dengan pembangunan taman kanak-kanak yang dirintisnya. Namun, sejak itu pula Azarin cenderung menutup diri, terutama soal perasaannya. Akhirnya, Azarin menghela napas panjang. Dengan suara tenang, dia berkata, "Kali ini, insya Allah, aku yakin, Umi. Jawaban yang akan aku berikan nanti, akan menentukan dengan siapa aku menjalani hidup ini." Herlina menggenggam tangan putrinya yang tergeletak di atas meja. Sentuhannya lembut, seolah memberikan kekuatan. "Apa kamu sudah siap menghadapi traumamu, Nak?" tanyanya pelan, penuh perhatian. Azarin terdiam, matanya menatap lurus tanpa fokus. Pertanyaan itu seperti menggali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Melihat putrinya yang bungkam, Herlina merasa hatinya semakin berat. Dia tahu betul, luka yang dialami Azarin tidaklah kecil. Pernikahan pertama Azarin meninggalkan bekas yang dalam, hingga membuatnya takut memulai kehidupan baru. Maka, Herlina berusaha menenangkan, memberikan nasihat tanpa kesan memaksa. "Umi tahu, pernikahanmu yang dulu meninggalkan banyak luka,
ujar Herlina lembut. Dan Umi paham, untuk memulai lagi bukan hal yang mudah. Tapi, nak, kalau pilihanmu kali ini adalah jalan terbaik menurut hatimu dan Allah, Umi akan mendukung apapun itu. Azarin menatap ibunya, tatapan yang penuh keraguan sekaligus kekuatan yang coba dia bangun dari dalam dirinya. Umi tidak tahu, siapa yang akan kamu pilih, lanjut Herlina, apakah Asam, atau Din pria yang selama ini selalu ada untukmu. Tapi siapapun itu, Umi ingin kamu yakin, bukan karena paksaan, bukan karena rasa tidak enak. Kamu berhak bahagia, Azarin. Dan Umi akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Azarin mengangguk pelan. Meskipun belum menjawab sepenuhnya, tatapannya mulai memantapkan langkah. Jawaban yang akan dia berikan bukan hanya tentang sebuah lamaran, tetapi juga tentang keberanian untuk menutup luka lama dan membuka lembaran baru. Setelah percakapannya dengan Herlina, Azarin bergegas kembali ke kamarnya. Dia menyadari sore ini adalah momen yang penting kedatangan Pak Yai, Bu Nyai, dan seluruh keluarga pondok. Hatinya berdebar tak menentu. Bukan rasa takut atau gugup menghadapi mereka, tetapi ada perasaan asing yang menyerupai kecemasan seorang calon pengantin. Dia sendiri tak dapat menjelaskan apa yang sedang dirasakannya. Azarin duduk di tepi ranjang dan mengambil ponsel yang telah lama dia matikan. Sudah hampir 2 minggu benda pipi itu tidak diaktifkan, sesuai perjanjian dengan Din. Mereka sepakat untuk menjauh dari komunikasi, berfokus pada istikharah dan ibadah, membiarkan waktu dan doa menjadi petunjuk. Dia memandang layar ponsel itu lama, ragu-ragu sebelum akhirnya menyalakannya kembali. Begitu ponsel menyala dan jaringan stabil, notifikasi pesan mulai membanjiri layar. Azarin membiarkan semuanya berlalu tanpa segera membukanya. Dia ingin menunggu hingga suasana hatinya sedikit tenang sebelum mulai membaca satu persatu. Setelah beberapa menit, dia mulai memeriksa pesan-pesan yang masuk. Tidak ada pesan dari Din. Azarin tersenyum kecil. Din benar-benar menepati janjinya. Pria itu tidak. 23. Menghubunginya, menunjukkan kedewasaan dan kesungguhannya menjalani kesepakatan mereka. Namun, perhatian Azarin terhenti pada tumpukan pesan suara dari nomor Ibunda Din, Bu Mahira. Dia yakin bukan Bu Mahira sendiri yang mengirimkan pesan, melainkan Alina, yang seringkali menggunakan ponsel neneknya untuk berkomunikasi. Azarin memutuskan untuk mengabaikan pesan itu sementara, dan terus menggulir layar mencari pesan lain yang menarik perhatiannya. Hingga pandangannya jatuh pada pesan dari Elsa. Azarin terdiam sejenak. Sudah lama mereka tidak saling berkomunikasi sejak dia berpisah dengan Jenderal. Rasa penasaran akhirnya membuatnya membuka pesan itu. Ternyata Elsa mengirimkan banyak video dan foto. Dengan sedikit ragu, Azarin memutar beberapa video. Dalam video itu, ia melihat Jenderal tengah menjalani terapi jalan, duduk melantai menikmati makanan sederhana, dan aktivitas lainnya yang menunjukkan perjuangan Jenderal untuk pulih. Namun, bukan video atau foto itu yang membuat Azarin tercekat. Pesan teks yang dikirim Elsa di bagian atas menyita perhatiannya. Assalamualaikum, Kaksa. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang pertama, aku mau minta maaf atas sikapku dulu. Saat Kaksa masih menjadi istri abang, aku sering berkata kasar, menghinamu, dan bahkan tidak menghargaimu sebagai seorang kakak ipar. Aku sadar, itu semua salah besar. Aku sangat menyesal. Sekarang aku hanya ingin meminta satu hal, Kaksa. Berikan abang kesempatan kedua. Aku tahu, abang sudah banyak salah, tapi aku juga melihat bagaimana dia berjuang untuk berubah. Proses terapinya berat, tapi dia tetap bertahan. Dia butuh Kaksa. Dia masih sangat mencintaimu. Maafkan abang, Kaksa.
Aku mohon. Azarin membaca pesan itu berulang kali. Meski sempat merasa terharu melihat perjuangan jenderal dalam video, pesan Elsa sama sekali tidak menyentuh hatinya. Dia hanya menatap layar ponsel itu dengan pandangan datar. Luka yang pernah ditorehkan jenderal masih terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Dengan napas panjang, Azarin mematikan layar ponselnya. Kesempatan kedua. Gumamnya pelan. Kadang cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki apa yang sudah hancur. Bagi Azarin, memberikan kesempatan kedua kepada jenderal, seseorang yang telah menorehkan luka paling dalam, sama saja seperti menyerahkan dirinya untuk kembali terjatuh ke dalam lubang yang sama. Azarin meletakkan ponselnya di atas kasur dan beranjak untuk bersiap mandi. Sejak pagi tadi, Dis belum sempat membersihkan diri karena sibuk menyiapkan sarapan. Namun, langkahnya terhenti oleh dering ponsel yang tiba-tiba berbunyi. Matanya tertuju pada layar, menampilkan nama Din. Setelah sekian lama mereka tak berkomunikasi, suara pria itu kini hadir kembali. "Ya, assalamualaikum, Mas," sapa Azarin pelan, kembali duduk di tepi tempat tidurnya. "Waalaikumsalam, Sa. Apa kabar?" tanya Din dengan nada lembut. "Alhamdulillah baik, Mas," jawab Azarin. "Lama juga ya, gak dengar suaramu." Din terkekeh kecil, mencoba mencairkan suasana. "Bagaimana puasanya? Lancar?" "Alhamdulillah lancar, Mas," sahut Azarin. Meski merasakan kenyamanan berbicara dengan Din, dia tetap berusaha menjaga diri, mengingat hari ini adalah penentu segalanya. "Mas, sore ini Pak Yai datang ke rumah," ujar Azarin perlahan. Suaranya terdengar tenang, tapi penuh keyakinan. "Buat meminangmu?" tanya Din, nada suaranya berubah menjadi lebih berat. "Bukan. Tapi untuk mendengar jawaban atas keputusanku mengenai lamaran mereka." Hening sejenak. Di ujung telepon, suara Din menghilang, bahkan embusan napasnya pun tak terdengar. 24. Azarin melirik layar ponselnya, khawatir panggilan terputus. "Mas," panggilnya lirih. "Sa, apakah boleh saya tahu jawabanmu?" tanya Din akhirnya. Suaranya berat, tapi terselip harapan di sana. "Jika keputusanku membuatmu kecewa nantinya, apa Mas siap?" Azarin menguji keteguhan hati pria itu. "Insya Allah, Sa. Aku sudah pernah katakan sebelumnya, aku siap menerima apapun keputusanmu." Azarin menggigit bibirnya, mencoba meredam emosi sebelum akhirnya berkata, "Datanglah malam nanti. Aku akan memberikan jawabannya. Kenapa gak datang sore saja? Aku juga ingin menyaksikan jawabanmu di depan Pak Yai," ujar Din, nada penasarannya tak bisa disembunyikan. "Untuk apa, Mas?" "Menunjukkan pada dunia bahwa aku diperebutkan tiga pria sekaligus." Dia teringat jenderal pun sedang berusaha menaklukkannya. "Aku tidak bangga dengan hal itu," jawab Azarin tegas. "Aku lebih bangga dicintai oleh satu pria yang hanya mencintai satu wanita. Itu sebabnya aku menjalankan istihoroh, demi memastikan hatiku tak salah memilih." Din terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata pelan, "Maaf, Sa. Aku mengerti." "Baiklah, aku datang malam saja," lanjutnya. "Jika hanya ingin mendengar jawabanku, Mas boleh datang pagi ini, siang, kapanpun. Tapi jangan datang saat Pak Yai ada. Mereka adalah tamuku, dan aku yang mengundang mereka. Tolong, hargai itu," pinta Azarin dengan nada tegas namun tetap lembut. Din menghela napas panjang, lalu menjawab, "Baik, Sa. Aku akan menghormati keinginanmu." Setelah sambungan telepon dengan Din selesai, Azarin segera melanjutkan niatnya ke kamar mandi.
Dia berharap air dingin dapat menenangkan gejolak hatinya yang belum menentu. Di lantai bawah, suasana dapur sudah mulai sibuk. Herlina bersama tetangganya, Bibi Siti dan Bibi Imas, tengah mempersiapkan hidangan sederhana berupa kue-kue basah untuk menyambut kedatangan Pak Yai dan keluarganya sore nanti. Herlina sengaja tidak memberitahu banyak orang tentang rencana kedatangan tamu penting itu. Selain waktu yang mendesak, dia juga tidak ingin menimbulkan spekulasi di kalangan tetangga. Hanya Bibi Siti dan Bibi Imas yang dilibatkan, mengingat keduanya selalu setia membantu di saat-saat seperti ini.